Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Setiap kali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, selalu kami temukan kasih-Mu. Selalu kami temukan pertolongan, penghiburan, perlindungan, dan kekuatan yang baru. Kami mengangkat tangan kami. Kami buka hati kami. Sore ini berkat surgawi tercurah atas kami. Kasih Bapa yang tak terbatas itu mengalir atas kami, yang melampaui pikiran kami, melampaui pemahaman kami. Turunlah atas kami. Wahyukan firman-Mu bagi kami. Wahyukan hati-Mu bagi kami, supaya kami boleh melihat kehidupan kami, boleh melihat diri kami seperti Engkau memandangnya. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar sore hari ini. Berbicaralah kepada kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Sampaikan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami hamba-hamba-Mu siap diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu atas hamba-Mu, atas setiap hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman Allah yang kami dengar dan kami renungkan sore malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sore hari ini semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom, selamat datang di gereja kita Bethany Fresh Anointing. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sore ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah yang temanya adalah identitas. Bapak Ibu Saudara, identitas itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup setiap individu atau setiap orang atau setiap pribadi yang ada di muka bumi ini. Mengapa identitas menjadi sangat penting? Perhatikan, karena Allah kita memiliki identitas yang sangat jelas. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu Allah Bapa, Yesus itu Juru Selamat, Allah Anak, Kristus yang diurapi Allah Roh Kudus. Nama Allah kita tercakup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Identitasnya jelas. Amin ya. Nah, ketika Dia menciptakan kita sebagai anak-anak Allah, Dia juga menciptakan kita dengan identitas yang sangat jelas. Perhatikan saya baik-baik. Penting bagi kita memahami siapa diri kita. Penting kita memahami identitas kita di dalam Tuhan. Karena identitas menentukan jati diri Anda atau siapa Anda. Seseorang tidak mungkin jadi orang yang maksimal kalau dia tidak tahu siapa dirinya. Bagaimana orang itu menjadi orang yang maksimal, orang yang sukses, dimulai dari pemahaman, dari pengetahuan siapa atau kesadaran siapa dirinya. Dalam berbagai kasus konseling Bapak Ibu Saudara yang saya alami, yang saya hadapi, ada begitu banyak masalah-masalah yang muncul, yang ternyata sumber masalahnya adalah krisis identitas. Ketika seseorang tidak mengetahui asal usulnya, perhatikan saya. Ketika seseorang tidak mengetahui asal usulnya, saya ini siapa orang tuanya, bagaimana saya dibesarkan, Pak, Bu, ini bisa jadi masalah. Ada begitu banyak kenakalan remaja, ada perilaku-perilaku yang tidak semestinya juga pada orang dewasa, dimulai ketika orang itu mengalami yang namanya krisis identitas, kegamangan identitas. Bagaimana Anda mau jadi sesuatu kalau Anda aja gak kenal siapa diri Anda, betul gak? Kasus-kasus orang-orang yang, maaf Bapak Ibu Saudara, dibesarkan dan tidak tahu siapa ayah dan ibunya secara kandung. Maka setiap pribadi, setiap individu itu berhak tahu asal usulnya. Siapa dirinya, siapa orang tuanya, apa sukunya, dia harus tahu Bapak Ibu Saudara.
Nah, ada banyak anak itu menjadi nakal. Kenapa? Karena itu adalah bentuk daripada manifestasi dia untuk mencari diri, jati diri. Siapa sih aku ini, gitu Bapak Ibu. Maka muncul dalam bentuk manifestasi nakal. Kenapa? Caper cari perhatian. Biasanya anak-anak yang fatherless, anak-anak yang ayahnya ada tapi tidak berfungsi dengan baik, ya, atau anak-anak yang lahir mungkin tanpa ayah, ketika dia tidak menemukan figur pengganti yaitu Bapa surgawi, Pak Bu, dia menjadi pribadi yang tidak utuh. Manusia dilahirkan oleh Allah di dalam sebuah komunitas tertua di dunia yang namanya keluarga. Di sana ada pribadi ayah, di sana ada pribadi ibu. Ketika salah satu pribadi yang harusnya mengisi jiwa anak ini tidak ada, maka bisa dipastikan ada sisi yang kosong, Bapak Ibu Saudara, di dalam diri individu tersebut. Maka tidak heran ada anak-anak, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang berperilaku aneh-aneh. Dia sendiri kalau ditanya, dia sendiri nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Tapi kalau kita gali akar masalahnya, kita cari, ternyata ada begitu banyak. Masalah dimulai ketika seseorang mengalami namanya krisis identitas. Bapak Ibu Saudara, krisis identitas juga dialami oleh orang-orang yang biasanya memasuki masa MPP atau masa persiapan pensiun, Bapak Ibu Saudara. Maka pemerintah kita itu punya aturan, punya rule. Kalau orang mau pensiun, nggak langsung tiba-tiba pensiun. Dibikinlah satu tahun sebelum pensiun, dibikin suatu masa yang disebut masa persiapan pensiun. Artinya dia akan dipersiapkan secara mental, Bapak Ibu Saudara, secara finansial juga untuk memasuki masa pensiun. Kenapa? Kalau orang biasa aktif tiba-tiba diparkir, Bapak Ibu Saudara, bisa mengalami namanya krisis identitas. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi MPP itu artinya masa persiapan pensiun, bukan mati pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu juga memang banyak juga yang mati pelan-pelan. Kenapa? Stres. Dulu gua punya jabatan, dulu banyak asistennya, dulu banyak ajudannya. Sekarang buka pintu aja nggak ada yang bukain, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat bersama-sama definisinya. Apa sih identitas itu? Identitas adalah tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Perhatikan. Identitas adalah tanda, ciri atau jati diri. Nah, next, lanjut Bapak Ibu Saudara. Identitas ini bersifat spesifik dan menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Perhatikan, Allah kita itu Allah yang memiliki identitas yang spesifik. Allah kita itu bukan zat yang ngawang-ngawang di atas permukaan air. Halo. Dia adalah pribadi. Come on. Halo. Allah kita itu Allah kita adalah seorang pribadi. Katakan seorang pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, Bapak Ibu Saudara. Dia lahir dalam tubuh Kristus Yesus yang pernah ada di muka bumi ini. Identitasnya jelas. Maka ciptaannya Tuhan itu juga jelas identitasnya. Betul gak? Ini manusia, ini kucing, betul gak? Ini gajah, betul kan Bapak Ibu Saudara? Gak ada di dunia ini sesuatu tuh gak ada identitas. Semua ada identitas. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa penting sekali identitas ini? Karena identitas ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kebutuhan tertinggi manusia. Next. Kebutuhan hidup manusia yang tertinggi itu bukan primer, sandang, primer, tertier, kuartier, bukan makan, minum, tidur, bukan Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan manusia tertinggi menurut Maslow adalah aktualisasi diri. Siapa Anda? Ya, perhatikan baik-baik. Anda harus sadar Anda adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa. Allah tidak pernah bikin Anda secara pabrikan. Kalau Anda pernah nonton film kartun, saya senang namanya anak saya nonton film kartun, film Stork, Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah imajinasi. Bayi itu dibuat di dalam sebuah pabrik. Ada yang kulitnya hitam, kulitnya sawo matang, kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting. Wih, itu pabrik bayi. Anda bukan buatan pabrik ya. Lihat, ada nggak ya tulisannya made in China? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Anda bukan buatan massal, Anda bukan buatan pabrik, Anda bukan kodian. Yang seperti Anda ini nggak ada lagi di muka bumi. Anda punya identitas. Identitas mencakup nama, gender, ya, tempat tanggal lahir, asal keluarga,
dan sebagainya. Anda itu spesifik, unik Bapak Ibu Saudara. Identitas Anda ketahuan di KTP. NIK aja menunjukkan identitas kita, betul nggak? Cap jempol kita aja menunjukkan identitas kita. Pak, Bu, setiap manusia itu punya identitas. Itulah menggambarkan bagaimana Allah itu menghargai yang namanya identitas. Ya, jangan main-main sama identitas ya Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak masalah timbul ketika orang itu tidak tahu siapa dirinya. Sekali lagi saya mau tekankan, Anda bukan barang kodian. Anda bukan produksi massal di pabrik yang cuma ditulis ukurannya S, M, L, XL, LL. Enggak ya. Anda spesifik. Tidak ada duanya seperti Anda. Anda unik loh. Halo Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak kembar sekalipun, penelitian menunjukkan bahwa anak yang kembar itu tetap ada bedanya. Contoh simpel, tidak ada manusia yang sidik jarinya sama di muka bumi ini. Nggak percaya, coba lihat kiri kanan. Coba dipastiin, ada nggak? Pak, Bu, makanya sidik jari ini bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk identitas. Nah, identitas itu penting karena identitas itu menunjukkan aktualisasi diri siapa kita. Anda mau sukses? Loh, Anda kayaknya nggak mau sukses. Anda mau sukses? Anda mau berhasil? Anda harus tahu dulu siapa diri Anda. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Identitas itu menjadi isu besar di dunia sampai hari ini. Come on, renungkan. Identitas itu menjadi isu yang besar di dunia sampai hari ini. Next, dan serangan terhadap identitas dimulai dari mana? Dari Taman Eden sampai hari ini. Serangan terhadap identitas. Perhatikan saya. Serangan terhadap identitas dimulai dari Taman Eden sampai hari ini. Kita lihat buktinya. Alkitab kasih sebuah petunjuk, Kejadian 3:4. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6. Selesai Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Allah berfirman di sana, semua itu diciptakan sungguh amat baik. Berarti perhatikan, ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sungguhnya kondisinya sudah sungguh amat baik. Katakan sungguh amat baik. Tuhan waktu menciptakan yang lain dia bilang baik. Tapi waktu menciptakan manusia dia bilang sungguh amat baik. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Adam dan Hawa perlu makan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat supaya jadi lebih baik? Tidak perlu. Tapi iblis mengusik-usik Hawa dan bilang, wah, entar lu lebih hebat, wah, kamu gak sempurna kalau kamu belum makan buah itu, Hawa, kamu belum sempurna, kalau kamu belum sempurna. Saya mau katakan, iblis juga yang sama berkata kepada kita, kamu belum sempurna. Hei, dengar baik-baik pada malam hari ini. Ketika engkau dan saya sudah lahir di dalam Kristus, engkau sudah diciptakan sungguh amat baik. Enggak perlu Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Kejadian pasal 2:25 itu Tuhan berkata bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu telanjang dan mereka tidak merasa malu. Kenapa nggak malu? Karena pada waktu itu tidak ada dosa, jadi mereka tidak malu. Betul Bapak Ibu ya. Yang kedua, mereka sudah sempurna di dalam Kristus, maka mereka tidak perlu mengadakan pencitraan, menutupi lapisan-lapisan. Nggak perlu. Kenapa? Cukup, enough dengan kemuliaan Allah. Mari kita renungkan. Berarti sejak awal manusia sebenarnya sudah diciptakan sungguh amat baik. Enggak perlu ditambahin apa-apa. Pak, Bu, next. Perjanjian Baru mencatat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Yesus ya. Ini kisahnya tentang pencobaan. Tuhan Yesus dicobai. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya mau tanya, Yesus anak Allah bukan? Yesus anak Allah bukan? Yesus anak Allah bukan? Iblis tanya, kamu anak Allah? Kalau kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus aja mengalami serangan identitas. Pak, Bu, apalagi kita anak Tuhan, ya kita juga pasti mengalami. Kenapa? Tuhan Yesus saja mengalami. Tapi perhatikan, Yesus bisa menghadapi serangan iblis terhadap identitas ini dengan menjawabnya dengan apa? Firman.
Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Maka kembali, bagaimana Anda tahu identitas Anda, bagaimana Anda bisa membungkam iblis? Satu-satunya senjata adalah firman Allah. Biarlah hati Anda, roh Anda, pikiran Anda dipenuhi dengan pengetahuan akan firman Allah. Siapa jati diri Anda di dalam Tuhan? Tuhan Yesus aja dipertanyakan, jika engkau anak Allah, ya memang dia anak Allah kok. Ayo, kalau hari ini iblis mendakwa Anda dan berkata, katanya anak Tuhan ke gereja, oh kok gitu sih, katanya anak Tuhan, nanti kamu gini-gini. Halo, kalau itu masih mendakwamu hari ini, jangan dengarkan itu. Itu bukan perkataan Roh Kudus, itu perkataan simbolis musuh kita. Maka kuatkan rohmu, dengar apa yang Allah katakan kepada Anda. Katakan amin. Kebenarannya, lihat kebenarannya. Next, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita ini huruf besar, Allah. Allah itu tidak tunggal tapi jamak. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menggambarkan Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tahan dulu di sini, perhatikan. Ketika Allah menciptakan manusia, blueprint Allah menciptakan adalah dirinya sendiri. Firman Allah berkata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda dan saya dijadikan ciptaan yang termulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya setelah koma, supaya mereka berkuasa atas bla 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 bla. Halo. Ketika Allah menciptakan Anda, Dia ciptakan Anda sesuai dengan identitas Allah. Tujuannya untuk berkuasa. Jadi ketika Anda mengerti identitas Anda di dalam Tuhan, hidup Anda pasti jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa ada banyak orang Kristen hidupnya kalah? Karena dia tidak tahu siapa dia dan apa tujuan dia diciptakan. Next, ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara baca, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya dia apa? Diciptakannya, perhatikan, stop di sini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka, dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Loh, kalau gitu Tuhan itu laki apa perempuan? Di dalam diri Allah ada dua unsur itu, laki dan perempuan. Tapi Allah membuat dua jenis gender. Apa itu di sini? Laki-laki dan nggak ada jenis kelamin yang ketiga. Halo, rasanya Alkitab kita belum pernah direvisi ya. Ada tambahan, nanti ada yang setengah laki setengah perempuan, ada. Bapak Ibu perhatikan, come on, kritis. Serangan kepada identitas itu luar biasa kuat loh hari ini. Sejak awal Kejadian 1:27 bilang Tuhan ciptakan manusia itu sungguh amat laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Betul ya? Tapi hari ini bagaimana kenyataannya? 2 minggu yang lalu saya diminta seminar sex education di sekolah anak saya yang SMP. Saya sampaikan kebenaran firman Allah. Saya sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, waktu seksi Q&A, sesi tanya jawab. Waduh, mereka begitu bersemangat nanya Bapak Ibu Saudara. Ada satu anak, siapa yang nanya? Oh, saya dulu. Oke, kamu dulu nanya. Tuh dia pegang mic, dia senyum, mesem. Saya heran lihat gayanya ya. Apa sih mesem gitu ya? Ya, ibu saya mau tanya, kenapa ada bencong? Tuh kan. Nah, gereja harus bisa jawab dong. Kita nggak bisa ngomong gini loh, hitam putih, dosa nggak dosa. Oh enggak, kita harus bisa menjelaskan dengan benar. Ini bukan masalah dosa nggak dosa. Ini bukan masalah salah nggak salah. Bukan masalah itu. Nggak boleh. Sebagai anak Allah, kita harus sebagai gereja, kita harus bisa menjelaskan dengan benar. Saya kembalikan kepada Kejadian 1:27. Allah pada mulanya hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kenyataannya hari ini enggak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dosa merusak identitas manusia. Halo Bapak Ibu. Nah, beberapa minggu yang lalu saya tertarik dengan sebuah artikel di koran Kompas
yang judulnya adalah identitas. Judulnya adalah mengenal keberagaman gender manusia. Ini baru 2 minggu yang lalu, masih hangat Bapak Ibu ya. Ini isu yang masih hangat loh ya. Mengenal keberagaman gender manusia. Hari ini dunia itu mengakui ada keberagaman gender. Enggak cuma laki sama perempuan. Halo, Anda laki apa perempuan? Ya antara dua, kalau nggak laki perempuan, jangan atau. Ya, halo. Iya. Nah, saya kalau keluar negeri, saya di airport, saya login ke wifi airport, suka ditanyakan gender, male, female, and others gitu loh. Ya others ya. Kalau others itu WC-nya kemana? Ke WC laki apa WC perempuan? Ayo, bikin WC ketiga. Bingung kan? Nah, sedikit saya gambarkan kepada Anda. Keberagaman seksualitas dan gender. Keberagamannya dilihat dari satu contoh orientasinya. Orientasi seksual itu sekarang ada heteroseksual, ada homoseksual, ada biseksual, panseksual, androseksual, ginoseksual, aseksual. Aseksual itu kurang atau tidak memiliki ketertarikan seksual dengan orang lain. Jadi nggak pengen apa-apa. Kayak batu aja gitu. Ada. Ya Bapak Ibu, ya. Ekspresi gender. Feminin, maskulin, androgini. Identitas gender, ya. Identitas gender itu apa aja? Ada yang namanya cisgender, gender fluid, transgender, non-biner. Karakteristik seks apa aja? Laki-laki, perempuan. Kemudian yang ketiga adalah intersex. Wih, aneh ya, kayak internet aja Bapak Ibu. Nah, tapi ini kenyataan. Ini isu yang sedang dikerjakan iblis di dunia ini. Pada Kejadian 1:27 berkata, hanya laki-laki dan halo, shalom. Siapa yang merusak semua? Iblis. Iblis merusak identitas manusia dan berkata, kamu bukan laki, kamu bukan perempuan. Kamu perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki, kamu laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan. Maka saya mendengar di Thailand, Bapak Ibu Saudara, itu di Thailand itu ada sebuah habit, ada kebiasaan. Jadi anak-anak remaja itu kalau udah mulai usia tertentu, mereka dipanggil orang tuanya, kamu nak, kamu mau jadi laki apa jadi perempuan? Nah, itu loh. Ya aneh toh. Bapak Ibu, loh, ada yang merupakan otoritas Allah yang kita bisa ubah. Satu, kapan kita lahir, kapan kita mati. Dua, jenis kelamin Anda. Masa Tuhan, oh nanti ini jadi cewek terus tengah jalan, gak berubah pikiran gitu, enggak kan? Halo, Allah kita bukan Allah yang pelin-pelan. Maka saya percaya betul bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak perlu kita ragukan. Allah hanya menciptakan laki dan perempuan. Maka kalau di luar itu, maaf Bapak Ibu Saudara, itu perlu ditolong. Saya pernah melihat di YouTube ada seorang mantan transgender. Dia asalnya laki-laki, pernah jadi perempuan, dioperasi Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menjamah dia, balik lagi jadi laki. Sampai dia bilang, aku mau mati jadi laki-laki. Ya sudah dioperasi loh Bapak Ibu Saudara. Kasian loh, ada yang tanya sama dia, terus gimana udah dioperasi, dipasang lagi? Ya nggak bisa, ya wes lah, nggak apa-apa. Nggak, tapi artinya begini loh, dari kesaksian orang ini saya melihat bahwa bisa nggak orang seperti ini dipulihkan? Bisa. Shalom. Bisa nggak bencong dipulihkan? Bisa. Bisakah LGBT dipulihkan? Bisa. Apa yang Tuhan tidak mampu buat? Tidak ada. Dari yang tidak ada Anda dijadikan kok jadi ada kan? Hanya untuk mengembalikan marwah Anda sebagai laki-laki atau perempuan, itu hal kecil. Betul gak Bapak Ibu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Nah, next. Maka perhatikan baik-baik, sadari bahwa kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk apa? Berkuasa. Anda diciptakan untuk berkuasa, bukan untuk jadi pecundang, tapi untuk jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Next, Kejadian 1:31. Maka Allah menjadikan segala yang jadikannya itu sungguh amat baik, ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Prinsip kebenaran kedua yang kita belajar malam ini, camkan di dalam roh Bapak Ibu Saudara. Next,
kita diciptakan dalam keadaan sungguh amat. Tolong kasih tahu kiri kanan, engkau diciptakan sungguh amat baik. Ya. Rambutnya keriting, rambutnya lurus, yang matanya bulat, matanya lurus, matanya sipit, hitam atau putih, Tuhan tetap cinta loh. Amin ya. Amin Bapak Ibu ya. Diciptakan dalam keadaan sungguh amat baik. Mau yang pendek, mau yang tinggi, mau yang bulat, mau yang kulit hitam, kulit putih, semua Tuhan cinta. Ngomong kiri kanan, semua dicinta Tuhan. Amin. Engkau diciptakan sungguh amat. Jadi kalau ada orang yang kamu pesek, biarin, yang penting punya hidung. Shalom. Nih, karena ukuran cantik orang sekarang kan tinggi, langsing, putih. Kalau tinggi, langsing, putih saya nggak masuk. Bapak Ibu, tinggi, langsing, putih itu bihun. Oh Bapak Ibu, loh, Tuhan tuh menciptakan kita begitu indah ya kan? Siapa bilang yang cantik itu cuma yang putih? Alkitab berkata, di Alkitab loh ada, hitam engkau tapi cantik. Tuh yang hitam dipuji, yang putih nggak dipuji. Yang putih sekarang besok jemuran supaya hitam. Halo, siapa yang bikin standar? Manusia. Siapa yang bikin standar? Dunia. Supaya Anda kalau nggak pakai hand body merek tertentu, Anda kurang afdol gitu loh. Jadi Anda korban iklan maksud saya. Betul apa betul? Halo, jangan jadi korban iklan. Jadilah dirimu seperti yang Tuhan ciptakan. Siapa bilang orang yang kulitnya putih hanya cantik? Kita harus bangga kulit kita sawo matang ini eksotis Bapak Ibu. Betul nggak? Orang bule aja mau berjemur-jemur, mereka bukan dapat hitam, malah jadi merah kayak kepiting rebus. Anda tahu Agnes Monica sudah perfect. Dia pengen menggelapkan badannya, dia pergi ke salon digelapkan, ada sebuah alat. Anda nggak usah digelap-gelapin, nggak usah bayar, udah hitam dari lahir, bagus, eksotik, wih Bapak Ibu. Halo. Saya ke Nigeria, Bapak Ibu Saudara. Saya di sana paling putih. Lihat saya semua langsung, oh, you are very beautiful. Katakan amin. Next. Kejadian 2 ayat 7, kebenaran yang kita lihat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kebenaran berikut yang kita belajar malam ini adalah Anda dan saya dihembuskan nafas Allah. Nefes saya. Nafas Allah dihembuskan kepada Anda. Binatang gak dihembuskan nafas Allah, tapi Anda dihembuskan nafas Allah. Artinya apa? Hatinya, pikirannya, pribadinya ditaruh di dalam diri Anda. Luar biasa. Imago Dei. Next Bapak Ibu Saudara, saya pakai versi King James Version, karena dalam King James Version itu lebih jelas. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam. Genesis 2:19, Kejadian 2:19 ini menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan dan diberi identitas yang namanya nama. Dalam bahasa Indonesia ditulisnya manusia. Kalau dalam bahasa Inggris disebut namanya Adam. Manusia pertama siapa? Abang Adam. Manusia kedua siapa? Chihuahua, ya. Lanjut. Anda dan saya diberikan nama. Bapak Ibu, Adam diberi nama oleh Tuhan. Adam memberi nama siapa? Hawa. Atas hikmat Allah. Lalu Adam memberi nama, ini kucing, ya kan? Ini gajah, gitu kan? Kucing aja punya nama kok. Kucing saya ada si Kuro, ada si Abu, ada si Nami, ada si Birong. Bapak Ibu Saudara, si Birong udah seminggu gak pulang, Bapak Ibu Saudara. Kucing saya aja, Bapak Ibu Saudara, punya nama. Makanya lihat betapa uniknya Anda. Tuhan memakai orang tua untuk memberi nama kepada Anda. Anda bukan produk massal, Anda bukan produk pabrikan yang cuma dikasih nomor 1, 2, 3, 4 atau dikasih ukuran SML, XL. No, Anda punya identitas jelas. Yesaya 45 berkata, aku memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Waktu Tuhan memanggil Paulus untuk bertobat, dia berkata, Saulus, Saulus. Ya,
Waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Tuhan panggil Maria, Maria. Nggak salah alamat Bapak Ibu. Betul kan? Halo? Dia memanggil kita dengan nama kita. Waktu Musa ada di Gunung Sinai, dia sedang mengembalakan kambing domba. Dia lihat semak terbakar. Di situ dia mendengar suara yang berkata, Moses. Wow. Shalom. Hari itu mereka semua nggak ada yang punya medsos. Kita nggak tahu namanya, tapi dengar, Tuhan tahu nama Anda. Kalau nama Anda kurang bagus, datang sama Pak Agung minta dikasih nama baru. Karena kadang-kadang, karena nama itu melengkap identitas Anda. Orang tua, hati-hati ngasih nama anak. Identitas itu, nama itu adalah doa dan harapan orang tua. Saya heran ada orang tua, maaf Bapak Ibu ya, ngasih nama anak Runtah. Pernah ada loh Bapak Ibu. Betul, saya serius. Kalau orang Medan, orang Karo itu begitu lahir lihat kursi kasih nama Kursi Ginting. Wah. Lihat kereta api bangun. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Nah, pesan saya kalau nama Anda kurang bagus, tolong datang ke Pak Agung kasih nama. Karena nama itu membawa identitas jati diri Anda, doa dan harapan. Waktu Tuhan lihat Abraham, kamu cuma seorang bapak biasa. Tuhan bilang, kamu bukan Abraham tapi kamu Abraham, bapak banyak bangsa. Sarai, kamu bukan Sarai tapi kamu Sarah, kamu ibu dari bangsa yang besar. Waktu Tuhan ketemu Yakub, Tuhan bilang kamu bukan pembohong lagi tapi kamu pangeran Allah, the Prince of God. Wow. Halo. Amin Bapak Ibu. Tuhan ketemu Simon, kamu bukan ilalang, kamu Petrus. Maka tegaskan dulu identitas Anda di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu jangan maaf maksud saya, kalau ngasih nama anak jangan sembarangan, karena nama itu mengandung doa dan harapan yang memberi nama. Next, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kebenaran berikutnya adalah manusia diberikan next tempat tinggal oleh Allah yang namanya Taman Eden. Next, come on. Bapak Ibu, langit bumi itu tahtanya Tuhan loh. Shalom. Langit tahta Tuhan, bumi tumpuan kaki. Bumi itu cuma tumpuan kakinya Tuhan gitu loh. Shalom. Tuhan kita besar nggak? Besar banget. Kalau bumi itu cuma tumpuan kakinya, masa Anda untuk di dunia ini hidup dapat rumah minimal tipe 45 aja nggak bisa? Betul nggak? Shalom. Keong aja punya rumah kok. Shalom. Siput punya rumah. Ayo yang belum punya rumah, imani, minta sama Tuhan. Oh, Bapamu kaya, pencipta langit bumi dan segala isinya. Adam dan Hawa disediakan apa? Tempat tinggal. Pak, Bu, mari minta yang perlu. Ini bukan masalah saya. Oh, ibu materi. Oh no, bukan. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia sanggupkah memberikan yes lebih daripada itu? Ayo punya iman besar. Bu, aku tipe RSSS aja lah, minta tipe RSSS. Oh, kamu gedenya segitu. Oh, nanti sempit kemana-mana. Ayo mintalah. Saya ingat hampir 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu saya ke Kota Baru Parahyangan. Jujur saya juga waktu itu kalau beli rumah di Kota Baru Parahyangan nggak mampu Bapak Ibu. Yang paling kecil aja nggak mampu. Tapi saya punya iman dan saya punya Allah yang besar. Jadi saya sama Pak Agung pergi ke kantor pengembangnya, kami minta brosur, ya. Yang paling murah berapa segini? Oh enggak, kita juga nggak sanggup beli, nggak apa-apa, ambil brosurnya. Kamu nggak bayar brosurnya tau? Tempel di dinding kamar, tumpang tangan, Tuhan saya mau di sini. Puji Tuhan terjadi. Apa yang mustahil buat Tuhan? Gak ada. Tuhan mampu berikan tempat tinggal. Next, Kejadian 2:45. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kebenaran berikutnya, Adam ditaruh Tuhan di taman untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ya, next, Adam diberikan pekerjaan. Agatosnya ada di sana. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia jadi pengangguran, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang hari ini lagi cari pekerjaan, tenang, Tuhan pasti sediakan untukmu. Oh enggak, amin.
Gak usah khawatir, Tuhan pasti kasih pekerjaan. Mungkin kamu bakatnya jadi wira swasta, mungkin bakatnya kamu jadi karyawan. Apapun lah, Tuhan pasti sediakan. Kenapa? Sekali lagi, Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ini identitas ya. Oke, next, lanjut. Kejadian 2:18. Ini yang belum punya teman hidup senang di ayat ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Next, diberikan teman hidup. Coba yang belum punya teman hidup, kasih tahu senggol kiri kanannya, gak usah khawatir, Tuhan sediakan. Bapak Ibu, Tuhan tuh luar biasa kan? Diberi nama, ya kan? Diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, ya kan? Gak dibiarkan sendiri pula, dikasih teman hidup. Maka Bapak, bagi yang belum punya teman hidup, tenang, Tuhan pasti sediakan. Jangan di-sell ya. Amin ya. Lihat, Tuhan itu memberikan luar biasa, memperlengkapi. Nah, next, maka kita sadari malam hari ini, di dalam Kristus kita dijadikan, next, lihat, satu anaknya. Yohanes 1:12. Identitasnya jelas. Ketika Anda dan saya, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anaknya. Setelah Anda menerima Kristus, nomor satu yang Bapa lakukan buat Anda adalah menjadikan Anda, memberikan Anda identitas sebagai anak Allah. Tidak ada Allah di muka bumi ini yang bersedia dipanggil Bapa kecuali Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Anda mungkin tidak tahu siapa jati diri Anda. Maaf, kalau Anda orang yang mungkin dibuang, maaf, di bawah kolong jembatan dan tidak ada orang yang menginginkan engkau. Saya mau katakan malam ini, ada satu pribadi yang berkata, engkau adalah anakku. Bapak Ibu Saudara, setelah Anda bertobat terima Yesus, status Anda adalah anak Allah. Lihat kiri kanan, aku anak Allah. Amin. Siapa bapamu sekarang? Yes. Sekali lagi, siapa bapamu sekarang? Amin. Kenapa dia harus identifikasikan dirinya sebagai bapa? Bapak Ibu Saudara, karena untuk jadi orang tua itu gak gampang. Gak ada sekolahnya. Orang jadi ibu, jadi bapak, gak ada sekolahnya. Bagaimana kita belajar menjadi seorang ayah atau seorang ibu? Kita harus bisa mengenal dia, Bapa surgawi kita. Dialah contoh, dialah teladan bagi kita. Sayang, ada banyak anak yang dilahirkan dalam keluarga yang utuh sekalipun ayah dan ibunya tidak bisa menjalankan fungsi sebagai orang tua. Lalu bagaimana anak itu tumbuh menjadi pribadi yang sempurna? Puji Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kita ada anugerah yang kita terima lewat kelahiran baru kita. Kita punya Bapa yang selalu tersedia untuk kita. Katakan amin. Semua identitas Anda adalah anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Anda mungkin orang Batak, Anda mungkin orang Chinese, Anda mungkin orang Jawa, Anda mungkin orang Ambon, Anda mungkin orang Aring, atau gak jelas identitas Anda. Aku ini siapa? No, gak ada masalah. Walaupun tidak ada orang yang mengakui engkau, surga mengakui engkau adalah anak Allah. Katakan amin. Yang kedua, engkau dan saya diangkat menjadi ahli waris Allah. Roma 8:17 dan Galatia 4 ayat 7. Engkau mungkin tidak mewarisi harta dari orang tuamu, Bapak Ibu Saudara, tapi Efesus 1 ayat 3 berkata, Allah telah mewariskan kepadamu segala berkat rohani di dalam surga bagi Anda dan saya. Itu semua kita terima karena salib Kristus. Itu semua kita terima karena kelahiran baru. Itu semua kita terima karena pengorbanan Kristus. Anaknya yang ditunggal ditukarkan dengan kita supaya kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Roh anaknya, roh Yesus ditaruh di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Kalau anak itu pasti ahli waris daripada bapaknya. Siapa Bapak Anda? Yes, maka Anda berhak untuk menerima warisan daripada Yesus. Katakan amin. Yang ketiga,
Anda diberi masa depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saya tidak peduli latar belakang pendidikan Anda, saya tidak peduli pengetahuan Anda, saya tidak peduli IQ Anda, mau jongkok, setengah jongkok, berdiri, berbaring, saya nggak peduli. Christ in you now, Christ in you. Roh Allah ada dan tinggal di dalam Anda. Anda adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, dan Dia berkata, Dia memberikan kepada Anda masa depan yang penuh dengan harapan. 4, Anda menerima semua berkat rohani di dalam surga. Pak, Bu, kalau berkat rohani di dalam surga aja diberi, aduh, apalagi berkat jasmani di dunia. Pasti diberi nggak? Pastilah, nggak mungkin enggak. Next, 5, Anda lengkap di dalam Kristus. You are complete in Christ. Anda tidak perlu membangun jati diri Anda lewat pansos. Tahu pansos nggak? Panja sosial, halo. Anda tidak perlu membangun image Anda, pencitraan Anda, halo. No, nggak perlu, karena Anda adalah pribadi yang istimewa, lengkap di dalam Kristus. Anda tidak perlu memperlengkapinya dengan hal-hal yang mungkin dipakai oleh orang-orang di dunia ini, dengan pencitraan. No, enggak perlu. Di dalam Kristus identitasmu sudah jelas. 6, Anda berharga, Anda mulia, Anda dikasih dan memiliki tujuan hidup. Yes, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Maka next, kunci kemenangan Anda adalah mengetahui identitasmu di dalam Kristus. Mengetahui apa yang diterima dari Tuhan karena identitas itu. Siapa identitasmu di dalam Tuhan? Anda adalah anak Allah. Anda adalah ciptaan baru. Anda istimewa. Anda orang yang dicintai Tuhan. Anda adalah orang spesial. Anda adalah orang yang ada di dalam hatinya Bapa. Sadari apa konsekuensi yang Anda terima karena identitas itu. Amin. Siapa Anda? Anak Bapa. Siapa Anda? Anak Allah. Tundukkan kepala kita. Jelas identitas Anda adalah anak Bapa. Anda lahir ke muka bumi ini bukan karena kecelakaan. Kalaupun Anda lahir tidak dikehendaki, kalaupun orang tuamu atau orang sekelilingmu berkata kelahiranmu adalah sebuah kecelakaan, dia tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah kecelakaan. Kalau tidak ada seorang pun yang mengakui engkau dan berkata engkau adalah anakku, jangan putus asa. Kalau malam ini ada satu pribadi dari surga, ada pribadi dari surga, ada satu pribadi dari surga yang berkata engkau adalah anakku. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin kurang beruntung lahir dan tidak mengenal figur ayah, atau ayahmu ada dan tidak berfungsi, it's okay, karena kita punya Bapa yang temanimu melewati waktu-waktu tergelap dalam hidupmu. Tundukkan kepala. Bapa, Kau mendengar. Dia Bapa yang mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, di saat tidak ada seorang pun bisa memahami engkau, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha
Jamuan Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Angkat roti dengan tangan kananmu. Inilah bukti cinta Tuhan Yesus buat kita. Di atas kayu salib Golgota tubuhnya terpecah-pecah, dihancurkan supaya hidup kita menjadi sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan diberkati. Angkat dengan tangan kanan dan rasa hormat. Inilah tubuh penebusmu. Inilah tubuh Yesusmu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dan makan dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Darahnya tercurah menghapus semua dosa kita. Darahnya menjadi meterai janji Bapa kepada kita, supaya Anda percaya tidak ada firman yang akan gugur, pasti digenapi. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau angkat dengan tangan kanan belah darah Yesus? Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar malam hari ini. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tak terbatas. Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Semua kami di ruangan ini. Jamah setiap orang yang ada. Jangan lewatkan seorang pun. Biar kami pulang dengan sukacita. Karena kami tahu kami diinginkan, kami dihargai, kami dicintai oleh Bapa di surga. Sebentar sebagai syukur kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami bawa yang terbaik dengan sukacita sebagai anak-anak Bapa. Dan sebelum kami pulang, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, angkat wajahmu. Yang dicintai Bapa, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.